Nah, lanjut yang berikutnya adalah manajemen input output. Nah, manajemen input output ini sering sekali disebut dengan device manager ya. Kalau teman-teman atau ini saya tugaskan ini ya, langsung saya tugaskan saja nih nanti di akhir materi agar semua teman-teman juga bisa melihat apa yang disebut dengan device manager dalam perangkat masing-masing ya. Nah, katanya dengan manajemen input output, device manager ini juga sering dianalogikan bagian dari manajemen input output. Nah, manajemen input output menyediakan device driver. Ya. Menyediakan device driver yang umum sehingga operasi input output dapat seragam. Seragam dalam arti kata bagaimana saat membuka, kemudian bagaimana saat membaca, bagaimana saat menulis dan menutup. Sebagai contoh, ketika user menggunakan operasi yang sama untuk membaca berkas pada CD-ROM dan flash disk ya. Di CD-ROM dibuka file, di flash disk dibuka file. Nah, untuk mengatur penggunaan operasi ini, maka itulah tanggung jawab sistem, maksudnya itulah yang dikerjakan oleh manajemen input output. Yang mengakibatkan bahwa dua file yang dibuka di dua media tersebut tadi bisa dibuka secara bersama-sama. Nah, komponen sistem operasi untuk sistem input-output adalah sebagai penyangga. Penyangga maksudnya sini adalah menampung sementara data dari dan ke perangkat input-output. Menampung sementara data dari dan ke perangkat input-output. Yang kedua berfungsi sebagai spooling. Spooling ini adalah melakukan penjadwalan pemakaian output supaya lebih efisien. Ya, jadi ketika sebuah proses untuk penggunaan input output terhenti oleh karena beberapa operasi yang kemudian tidak terpenuhi, maka sistem operasi menempatkannya dalam proses spooling. Dalam artian bahwa proses tersebut tidak diterminate tetapi dimasukkan dalam kategori spooling yang kemudian nanti setelah beberapa operasi bisa terpenuhi maka proses bisa dilanjutkan kembali tanpa harus mengulang dari awal. Lalu yang berikutnya komponen OS untuk sistem output adalah menyediakan driver ya. Jadi sistem operasi itu menyediakan driver untuk setiap materi dari input output yang ada di dalam sistem komputer. Baik, yang berikutnya adalah manajemen secondary storage atau yang saya sebut tadi manajemen memori dukung ya. Nah, memori dukung ini disebut umum secondary storage ini adalah merupakan penyimpanan yang disebut dengan memori dukung seperti misalnya hard disk ya atau SSD yang terdapat pada perangkat komputer. Nah, manajemen secondary storage itu berfungsi sebagai backup main memory. Jadi apa yang dikerjakan di dalam memori utama ketika proses tersebut belum selesai dikerjakan, maka ada bagian-bagian tertentu itu yang kemudian ditempatkan dulu di memori dukung. Misalnya sebagai contoh ketika menginstalkan sebuah aplikasi. Maka proses penginstalan itu ditempatkan di memori utama. Sedangkan file-file yang akan diinstalkan ke dalam atau yang akan dieksekusi oleh prosesor tadi, file-file perangkat-perangkat atau berkas-berkas yang digunakan untuk instalasi aplikasi tadi, itu ditempatkan dulu di memori dukung atau secondary storage. Dan tujuannya agar memori utama tetap bisa bekerja maksimal. Nah, kemudian hasil instalan dari aplikasi tadi itu akan ditempatkan pada secondary storage ya. Apa yang ditempatkan di sana? Ya terdiri dari data ataupun program yang sudah terinstall. Nah, kaitannya dengan manajemen secondary storage ini atau memori dukung ini, apa tanggung jawab sistem operasi untuk manajemen yang satu ini?
Nah, tanggung jawabnya adalah yang pertama, bagaimana sistem operasi mengelola ruang yang kosong dalam storage. Jadi sistem operasi itu bertanggung jawab dalam mengelola ruang kosong dalam storage. Dalam artian kalau misalnya kita contohkan ini adalah secondary store-nya adalah hard disk, maka sistem operasi akan mengatur bagaimana penyusunan penempatan file-file tersebut di dalam secondary storage agar kapasitas yang ada di dalam secondary storage tadi bisa diisi dengan susunan yang rapi sehingga tidak ada space yang kemudian tidak terpakai. Nah, dalam kaitannya tanggung jawab sistem operasi untuk secondary storage ini juga bahwa sistem operasi memiliki tanggung jawab untuk mengalokasikan penyimpanan. Jadi sistem operasi yang mengatur berapa besar storage yang akan digunakan oleh sebuah file ataupun sebuah data atau program yang akan disimpan di dalam secondary storage. Lalu sistem operasi bertanggung jawab untuk melakukan penjadwalan disk. Nah, inilah tanggung jawab sistem operasi kaitannya dengan manajemen secondary storage. Nah, yang berikutnya adalah sistem proteksi. Nah, sistem operasi ini merupakan mekanisme untuk mengatur ataupun mengendalikan akses yang dilakukan oleh program. Mekanisme untuk mengatur atau mengendalikan akses yang dilakukan oleh sebuah program. Baik itu prosesor atau user ke sumber daya yang ada di dalam sistem komputer. Jadi, sistem proteksi lah yang merupakan mekanisme untuk mengatur dan mengendalikan akses tersebut. Nah, mekanisme proteksi seperti apa? Mekanisme proteksi yang dapat membedakan pemakaian yang sah atau yang authorized dan yang tidak sah. Nah, mekanisme proteksi juga bagaimana kemudian spesifikasi kendali yang dikenakan. Nah, kemudian ada yang disebut dengan Common Interpreter System, CIS. Dengan Common Interpreter ini akan memungkinkan sebuah sistem bisa berkomunikasi dengan user melalui perintah-perintah, menjalankan proses yang telah didefinisikan beserta parameternya, kemudian melakukan sebuah respon. Memungkinkan dengan Common Interpreter ini akan memungkinkan sebuah sistem bisa berkomunikasi dengan user melalui perintah-perintah, menjalankan proses yang telah didefinisikan beserta parameternya, kemudian akan melakukan respon. Sistem operasi kaitannya akan menunggu perintah atau instruksi dari user. Itulah yang disebut dengan command driven. Contoh-contoh untuk command operator ini misalnya ada cell. Kemudian command interpreter system sangat bervariasi ya. Dari satu sistem operasi ke sistem operasi lain dan disesuaikan dengan tujuan ataupun teknologi input-output peranti yang ada dalam sistem komputer tersebut. Contoh misalnya kalau di sistem operasi Windows dikenal dengan DOS. DOS ini merupakan salah satu command interpreter yang dimiliki Windows. Kemudian sistem operasi lain juga ada dengan nama ataupun sebutan yang berbeda. Nah, kembali saya simpulkan bahwa layanan sistem operasi yang pertama adalah bagaimana mengeksekusi program. Saya ulangi ya, sudah disebutkan di awal tadi bahwa eksekusi program yang dimaksud di sini adalah load program atau menjalankan program oleh user ke memori. Ya. Kemudian layanan sistem operasi adalah operasi-operasi input-output. Dalam artian bahwa pengguna tidak bisa mengendalikan input-output secara langsung. Jadi untuk efisiensi dan keamanan, sistem harus bisa menyediakan mekanisme untuk melakukan operasi input-output. Itulah tadi yang dibahas dalam manajemen input-output tadi. Lalu layanan sistem operasi juga bagaimana memanipulasi sebuah file system. Itu yang disebutkan di awal tadi, membaca, bagaimana menulis, menciptakan, bahkan menghapus sebuah proses. Kemudian layanan sistem operasi juga bagaimana berkomunikasi antar proses ya. Lalu
bagaimana mendeteksi sebuah error pada sebuah operasi dalam aktivitas sebuah sistem. Kemudian bagaimana mengalokasikan sumber daya, bagaimana mencatat pengguna yang menggunakan sumber daya dan jenis sumber dayanya, bagaimana menjamin atau proteksi menjamin agar semua akses ke sumber daya dapat terkendali. Nah, inilah kesimpulan dari modul ataupun manajemen sistem operasi yang kaitannya dengan struktur sistem operasi yang saya sampaikan di slide sebelumnya. Oke, baik. Kemudian kita mengenal dengan namanya layer atau berlapis. Nah, sistem operasi itu dibagi menjadi sejumlah lapisan yang masing-masing dibangun di atas lapisan yang lebih rendah. Nah, misalnya lapis yang lebih rendah itu menyediakan layanan untuk lapisan yang lebih tinggi. Nah, kaitannya dengan hal tersebut, yang dimasuk lapisan paling bawah ini biasanya adalah perangkat keras atau device. Sedangkan lapisan paling atas itu adalah antarmuka pengguna, ya. Kalau dalam sistem operasi Windows misalnya kita mengenal dengan namanya Windows Explorer, ya. Itu merupakan sebuah antarmuka yang merupakan bagian atau yang jadi lapisan paling atas dari sebuah layer sistem operasi. Baik, ini adalah contoh struktur layer, ya, berdasarkan teknis Hogeschool at Eindhoven sistem operasi. Kita mengenal mulai dari level 5 itu disebut sebagai adalah user atau operator. Di level 4 itu adalah user program yang menangani kompilasi, eksekusi, dan printing user program. Baru di level 3 ada namanya manajemen input output. Di level 2 itu adalah operator proses komunikasi. Di level 1 itu manajemen memori. Dan di level 0 yang paling dasar sekali adalah prosesor atau alokasi prosesor. Kemudian multiprogramming yang kaitannya dalam hal menentukan alokasi proses ke CPU, menangani interupsi dan perpindahan proses dari sebuah proses ke proses lainnya. Nah, kemudian dalam operasi kita juga mengenal dengan istilah namanya virtual machine. Virtual machine ini adalah implementasi software dari sebuah mesin dalam kaitannya mesin komputer, ya, yang menjalankan program seperti layaknya mesin secara fisik. Di virtual machine ini merupakan implementasi dari sebuah software dari sebuah mesin komputer yang menjalankan program itu seolah-olah seperti mesin secara fisik. Nah, duplikat dari mesin sebenarnya. Masing-masing virtual mesin itu mempunyai prosesor, ya, memiliki memori juga, memiliki sumber daya lain secara terpisah di dalam satu mesin host. Jadi kalau ada perangkat komputer, ya, satu perangkat komputer ini kita katakan kita instalkan adalah sebuah sistem operasi Windows misalnya, maka ini disebut sebagai hostnya. Nah, ketika kita ingin menjalankan sebuah aplikasi, misalnya aplikasi X, yang kemudian aplikasi itu hanya bisa dijalankan di dalam sistem operasi Linux misalnya, maka sistem operasi sebuah ruang bagaimana kita bisa menjalankan tetap aplikasi yang platformnya itu platform Linux tadi, tetapi dengan cara menginstalkan sebuah sistem operasi layaknya sistem operasi yang di host tadi, sistem operasi Windows yang pertama tadi, dengan memanfaatkan sebuah virtual machine. Dalam arti kata bahwa di dalam satu perangkat komputer itu nanti akan ada dua sistem operasi. Satu sistem operasi yang hostnya tadi, yang berada di komputer perangkat komputer hostnya, kemudian kita instalkan sebuah sistem operasi lain di perangkat yang sama itu dengan menggunakan virtual machine. Sehingga kelihatan sistem operasi yang kita instalkan di virtual machine nanti itu seolah-olah memang seperti menjalankan program di layaknya di mesin perangkat komputer ya secara fisik. Kira-kira seperti ini adalah diagramnya, ya. Diagram kalau kita saya gambarkan dia virtual machine itu. Nah, ini gambar yang ini adalah merupakan perangkat komputer hostnya.
yang memiliki juga. Nah, di dalam perangkat komputer host inilah diinstalkan sebuah virtual machine yang kemudian di dalam virtual machine ini juga bisa memiliki komponen-komponen yang ditemukan di dalam komputer hostnya. Tadi seperti misalnya ada proses, ada kernel juga, kemudian ada proses lain ya di dalamnya juga, yang masing-masing ini ditempatkan di dalam sebuah virtual machine. Artinya di perangkat yang sama itu kita bisa menjalankan lebih dari satu sistem operasi, yaitu yang satu kita jadikan dia sebagai host, diinstalkan langsung secara yang satu lagi sistem operasinya diinstalkan melalui virtual machine. Nah, berikut contoh-contoh virtual machine yang sangat banyak digunakan ya, salah satu adalah virtual PC, kemudian virtual machine world, kemudian virtual box ya, dan ada beberapa virtual machine lain yang dapat digunakan untuk membantu para penggunanya untuk menjalankan beberapa sistem ataupun program-program yang memang tidak kompatibel dengan beberapa sistem operasi. Baik, kelas sistem operasi, demikian penjelasan untuk materi struktur sistem operasi di pertemuan kali ini. Bagaimana teman-teman, ada yang kurang jelas? Nah, untuk yang kurang jelas atau masih tidak dapat dipahami, silakan teman-teman menyampaikan pertanyaan di aktivitas pertemuan kali ini ya. Silakan, kita akan memasuki second-nya. Dan di akhir materi ini juga saya akan berikan nanti penugasan pada teman-teman ya. Akan saya lampirkan file penugasan dan petunjuk penugasannya pada aktivitas penugasan di atas aktivitas pertemuan kali ini. Oke teman-teman, saya harap penjelasan saya tadi bisa dipahami, dan kalaupun tidak bisa dipahami silakan kita diskusikan ya, disampaikan saya ulangi lagi, disampaikan di aktivitas pertemuan kali ini. Oke teman-teman, sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini. Terima kasih sudah mengikuti perkuliahan di pertemuan kali ini. Tetap semangat teman-teman ya. Meskipun kuliah daring, saya ulangi lagi, jangan lupa untuk memperhatikan protokol kesehatan, jaga stamina, dan salam sehat.